Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Ratna Anjani, Teknik Perminyakan D, Angkatan 2022, NIM 22011153. Saya akan mempresentasikan laporan dari Praktikum Fisika Dasar 1, materi besaran gelombang F5. Mulai dari daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Masuk ke abstrak, jadi praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan yang dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan, kemudian menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori dengan menggunakan simulasi PET. Kata kunci dari laporan ini ada gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium, yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Gelombang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan arah getarnya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan transversal. Tujuan dari praktikum ini untuk memahami konsep dasar pengamatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Untuk permasalahannya sendiri itu bagaimana memahami konsep dasar pengamatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Bab 2 dasar teori. Jadi gelombang adalah energi yang merambat dari titik satu ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya dan terdiri dari rapatan dan regangan. Pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Nah, fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya adalah amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Jadi fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Ini adalah gambar ilustrasi gelombang transversal dan longitudinal. Yang atas itu gelombang longitudinal, yang bawah itu gelombang transversal. Jadi untuk fungsi sinusoidalnya ada X, T sama dengan YM sin KX omega T dikurang Pi. Untuk keterangannya, yaitu merupakan gerakan partikel dengan satuannya M, YM itu merupakan amplitudo satuannya M, KX min omega T ditambah Pi. Maaf, jadi yang di atas ini yang benar itu plus Pi bukan min Pi ya. Untuk KX omega T plus Pi itu adalah fase gelombang eh, yang satuannya derajat atau radian. Untuk pi adalah fase awal dengan satuannya pi atau radian, omega itu frekuensi sudut dengan satuannya rad, K itu bilangan gelombang dengan satuannya M-1. Bab 3 metodologi. Jadi untuk flowchartnya yang pertama kita mulai dengan start.
Lalu buka link pad di browser atau simulasi menjadi oscillate dan menjadi no end, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Tampilkan rules dan reference line, atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Tetapkan nilai S yang terbaca oleh penggaris, hitung banyak gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat. Catat hasil perhitungan tabel dan finish. Untuk alat dan prosedur kerjanya, alat yang digunakan ada pad simulasi. Untuk prosedur kerjanya pertama-tama kita buka dulu simulasi pad, lalu kita atur simulasinya menjadi oscillate yang ada di pilihan kedua. Terus itu lanjut atur simulasi menjadi no end yang paling bawah, lalu atur damping ke posisi non, itu kita tinggal geser ke posisi kiri, dan tensionnya ke posisi high kita atur ke posisi kanan, lalu kita centang rules dan reference lainnya. Atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung banyak gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Untuk data yang kita gunakan itu ada oscillate, no end, dampingnya non, uh, A-nya atau amplitudenya 0,6, frekuensinya 0,5 sampai dengan 3 dengan penambahan 0,1. Jadi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan seterusnya sampai dengan 3. Bab keempat, analisa data dan pembahasan. Kita di sini ada tabel. Jadi yang pertama ini untuk kolom pertama itu F atau frekuensinya, yang kedua ini ada amplitudenya dengan rumus S per N, satuannya M. Terus itu ada cepat rambat gelombang dengan satuannya meter per sekon. Lanjut ada T atau periode. Satuannya second ada K dengan 2 pi per F. Lanjutnya ada omega 2 pi dikali F. Yang terakhir ada Y A sin omega T dikurang KX. Di sini juga ada grafik dari yang pertama ada grafik V dengan F atau grafik cepat rambat gelombang dengan frekuensinya. Yang kedua ada lambda dengan F. Yang ketiga ada V dengan periode. Yang terakhir ada lambda dengan periode. Untuk pembahasannya sendiri, pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan itu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang. Pada saat praktikum telah didapatkan data-data seperti tabel, yaitu panjang gelombang, periode, cepat rambat gelombang, bilangan gelombang, dan frekuensi sudut. Dalam menentukan panjang gelombang dapat menggunakan persamaan lambda, yaitu S per N, yaitu panjang jarak gelombang atau S. Dengan satuannya S dibagikan dengan jumlah gelombang atau N. Sorry, jadi tadi lambda itu S per N, jadi S-nya itu panjang jarak gelombang dan N-nya itu jumlah gelombang dengan satuannya meter. Untuk menentukan nilai periode, dapat menggunakan persamaan T sama dengan 1 per F dengan satuannya second. Untuk mencari nilai cepat rambat gelombang, yaitu menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F dengan mengkalikan panjang gelombang dengan frekuensi. Cepat rambat gelombang memiliki satuan meter per sekon. Untuk menentukan nilai bilangan gelombang dapat menggunakan persamaan K sama dengan 2 pi per lambda, dan untuk menentukan nilai frekuensi sudut dapat menggunakan persamaan omega sama dengan 2 pi. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi eh, kesimpulan dari praktikum ini, dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari percobaan yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami gelombang adalah
peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri, dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat lambat gelombang. Selain itu, kita juga dapat mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dan dari besaran-besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Untuk sarannya, sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca dan memahami modul terlebih dahulu agar praktiknya berjalan lancar, dan sebaiknya dalam melakukan percobaan ini dilakukan dengan teliti agar dapat memperoleh data yang tepat. Oke, sekian presentasi dari laporan ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerapan simulasinya menggunakan pad, pertama-tama kita buka dulu pad simulasinya di browser, lalu kita atur menjadi oscillate, no end, lalu kita atur dampingnya menjadi node, tensionnya kita atur high, kita tampilkan rows dan reference line-nya, amplitudonya kita atur ke 0,60 sesuai dengan datanya yang diberikan. Frekuensinya juga kita mulai dari 0,5. Kita pakai slow motion. Eh, Kalau datanya udah di-input semua, nanti kita lihat aja titik ujung yang hijau ini kita stopkan pas di garis. Oke, seperti ini. Jadi dari hasil data ini kita bisa menentukan besaran amplitudenya berapa.